Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Sujatmiko. Terus terang saya belum pernah ya mendengar pengakuan langsung dari Pak Prabowo Subianto. Ternyata di sini Pak Prabowo mengaku pernah mengejar Budiman dan juga diperintah oleh atasan. Nah, maksudnya apa di sini ya? Kok baru sekarang ini ya Pak Prabowo mengaku demikian? Di sini bahkan juga dikomentari oleh Nakula, ngaku sendiri loh ya. Ya memang pada waktu dulu sangat membuat pro dan kontra, yaitu ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya dan bahkan juga sudah dipanggil oleh DPP PDIP. Dan pada waktu ini, yaitu ketika Budiman Sujatmiko secara terang-terangan mendeklarasikan Prabowo Subianto atau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, itu juga membuat gerah dari DPP PDIP. Kita tunggu saja kira-kira Bang Budiman Sujatmiko akan dipanggil oleh DPP PDIP atau tidak ya, dimana Budiman Sujatmiko juga saat ini masih sebagai kader PDIP. Berikut ini adalah video dari Pak Prabowo yang mengaku sempat diperintah untuk mengejar Budiman Sujatmiko. Seperti ini. Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Sujatmiko. Bahkan di sini terlihat dari ekspresi Budiman Sujatmiko juga tertawa ya, seolah-olah melupakan hal tersebut. Tetapi ketika Bung Budiman semakin melupakan hal tersebut, malah yang lainnya juga tidak bisa melupakan hal ini. Ya terbukti Adian Apitupulu juga kemarin memberikan statement, saya tidak mau mikir Budiman karena saat ini juga lebih fokus untuk pemenangan Ganjar, di mana Pilpres akan dimulai ya kurang lebihnya 199 hari. Bayangkan. Makanya di sini terlihat ya perpolitikan kita ya mulai anget-anget kuku, bahkan juga banyak manuver-manuver yang menjadi kejutan-kejutan terbaru di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar ketika Budiman Sujatmiko secara terang-terangan mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hahaha, sangat relevan menggambarkan situasi sekarang. Stockholm Syndrome, penculik dan yang diculik mulai punya hubungan psikologis. Nah, apakah ini juga termasuk menggambarkan situasi perpolitikan sekarang ini? Ya, Anda yang bisa menilainya sendiri. Nah, dari sini yaitu ada berita, yaitu Prabowo tidak menyangka ya, yaitu bakal didukung oleh Budiman Sujatmiko. Padahal dulu juga sempat dikejar-kejar oleh Prabowo Subianto. Nah, di sini politikus Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman bersatu. Prabowo mengaku terharu usai Budiman menyatakan ingin bergabung dengan dirinya. Saya terharu, saudara datang dari tempat yang jauh, berkorban untuk hadir di sini. Saya terima kasih atas pengorbanan saudara, rasa persaudaraan yang hadir. Mas Budiman ini benar-benar rakyat Jawa Tengah, ciri khas Jawa Tengah. Tangannya keras-keras, apalagi emak-emaknya ini. Saya terima kasih, saya bangga, ucap Prabowo dalam deklarasi relawan Prabu di Marina Convention, Semarang pada Jumat 18 Agustus. Prabowo mengaku sempat tak percaya bahwa Budiman mendukung dirinya, sebab dulu keduanya berada di posisi yang berseberangan. Sebenarnya pertemuan ini bisa dikatakan pertemuan yang mustahil, pertemuan yang bisa dikatakan impossible. Karena apa? Saudara Budiman sama saya, kita berada di pihak yang berseberangan. Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman, lanjutnya. Meski begitu, Prabowo mengaku sudah memperhatikan Budiman sejak masa-masa sebelum reformasi. Saat itu, kata Prabowo, Budiman merupakan sosok yang cerdas dan juga baik. Saya terharu karena seorang Budiman mau bergabung dengan saya, berjuang bersama. Dari dulu Budiman ini adalah orang yang memang saya harus katakan tidak hanya cemerlang pemikirannya, tapi juga bersih hatinya dan berani orangnya, ujar Prabowo Subianto. Ya, tetapi apalah boleh buatlah. Padahal juga sampai detik ini juga menimbulkan pro dan kontra ya di kalangan masyarakat dan membuat kejutan ketika Budiman Sujatmiko memilih dan secara terang-terangan mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
Bahkan di sini juga ada berita yaitu DPP PDIP gerah Budiman deklarasi dukung Prabowo di kandang banteng. Nah, di sini politisi PDIP Budiman Sujatmiko secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, di mana saat ini juga dari PDI Perjuangan juga sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024. Dan Bang Budiman di sini ya juga masih kader dari PDIP. Dan pada waktu lalu juga ada statement dari Bu Megawati yaitu kader yang tidak memenangkan Ganjar silahkan mundur. Ya, kurang lebih seperti itu. Budiman jelas mengambil sikap yang berseberangan dengan partainya lantaran PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Tak tanggung-tanggung Budiman mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Jawa Tengah, provinsi yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng karena PDIP selalu menang di sana. Bahkan acara deklarasi digelar di Kota Semarang, tempat Capres PDIP Ganjar Pranowo berkantor sebagai gubernur. Wow. Nah, di sini DPP PDIP menunjukkan sikap gerah atas langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyindir Budiman. Selamat pada Pak Budiman karena sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah ya, itu komentar saya, ujar Jarod di gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 18 Agustus. Ditanya bagaimana sikap PDIP melihat manuver Budiman kepada Prabowo jelang pemilihan presiden Pilpres 2024, ia kembali menjawab dengan sindiran. Kita dorong supaya Pak Budiman jadi wakilnya Pak Prabowo saja, ujar Jarod Saiful Hidayat. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya ketika pengakuan Pak Prabowo di sini pernah diperintah untuk mengejar Budiman Sujatmiko. Dia bilangnya dapat perintah, lalu siapa yang memerintahkan dia? Soeharto lah. Real penculik ngaku sendiri akhirnya. Budiman itu gerbong kosong, nggak ngaruh. Bintang 3 kok ngejar-ngejar ayah wae. Dan gobloknya orang yang diomongin itu ketawa ketiwi. Kan akhirnya ngaku-ngaku sendiri, malah ketawa nggak mikir yang belum balik ke rumahnya, terbuka pada waktunya. Ini kemungkinan gara-gara Budiman Sujatmiko ya. Akhirnya Pak Prabowo sampai mengaku demikian. Ya karena Budiman Sujatmiko. Ya kita ambil sisi positifnya ya. Karena di sini Pak Prabowo ya secara tidak langsung mengakui dan bahkan juga diberi perintah mengejar Budiman Sujatmiko. Nah, dari sini saya penasaran juga ketika Denny Siregar mengomentari postingan Stockholm Syndrome, penculik yang diculik mulai punya hubungan psikologis sama-sama mangkarak. Ini sandiwara apa beneran sih bang? Dari segi apapun kok aku nggak paham ya cara pemikirannya. Gobloknya yang diculik, licik ya yang diculik bang. Dari hubungan psikologis karena selalu nempel, jadi punya hubungan ideologis yang lupa kawan, naik level jadi pengkhianat. Ya memang kadang-kadang saya juga sangat sangat terkejut sekali, walaupun dipikir secara apapun kayak tidak menemukan ya, yaitu antara Budiman dan Pak Prabowo Subianto. Tiba-tiba Budiman mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Ya tapi nggak tahu lagi lah, memang perpolitikan saat ini sangat dinamis sekali ya. Bahkan manuver-manuver juga sering kita lihat dan kita dengar. Coba saja kita tunggu saja kejutan-kejutan lainnya sebelum pendaftaran di KPU besok. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ocong Ngucin. Sebenarnya dia orang baik dan gak niat menculik karena ada perintah dari sang mertua. Apa perlu kita tanya sang mertua bang? Ya seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi kepada pemilih pada tahun 2024. Kita tunjukkan siapa yang berhak memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.